Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas beberapa data dari Bitcoin yang menurut saya wajib kalian ketahui. Selain itu juga kita bakal membahas kira-kira untuk sekarang dari segi psychology of market, kita itu berada di area mana sih kira-kira? Dan juga tentunya di akhir video nanti kita bakalan bahas untuk segi price actionnya Bitcoin. Dan tidak lupa juga saya akan lakukan undian ulang untuk pemenang giveaway dari Fairdesk. Karena dalam 48 jam terakhir, rupanya pemenang terakhir itu tidak melakukan klaim ke saya. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,47%. Nah, di top 10 coin sendiri juga dominan berwarna hijau semuanya, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%, dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,04% menuju 0,51 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Jadi, yang pertama teman-teman, kira-kira dari psychology of a market cycle, kita itu berada di tahap mana menurut kalian? Saya pengen tahu untuk sentimen sekarang. Kalian boleh kasih komentar kalian, pendapat kalian sekarang itu kita berada di fase yang mana? Tentunya sudah ada beberapa yang bisa kita keluarkan ya. Kita tidak mungkin sekarang berada di fase yang namanya belief, thrill, euphoria, optimism. Juga saya agak ragu ya untuk menyatakan kita sekarang berada di fase optimism. Artinya fase di sini harusnya sudah kita lewati. Complacency juga udah kita lewati, anxiety juga harusnya sudah kita lewati, mungkin sisanya. Nah, ini mungkin teman-teman boleh memberi pendapat kira-kira yang mana nih, kita berada di fase yang mana. Nah, kalau menurut saya pribadi ada dua fase yang mungkin kita sedang lalui sekarang. Antara kita berada di fase disbelief di sini, artinya kita merupakan awal dari sebuah bull market, oke, yang menurut saya juga probabilitasnya cukup tinggi itu terjadi. Kita berada di fase disbelief, atau yang kedua, jika memang para bears yang benar, gitu ya, bahwa kita masih akan membuat lower low baru terakhir, atau fase kapitulasi akhir, sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan bottom dari bear market kali ini, dan kemudian start untuk building bull cycle yang baru, maka berarti kita berada di fase anger, teman-teman. Oke, anger di sini ya mungkin udah sedikit kita lewati. Menurut Poseidon di sini dari Twitter atau X, kita itu ya kurang lebih berada di sekitaran area di sini lah, menuju depression, teman-teman. Jadi depression itu adalah fase terakhir sebelum pada akhirnya kita building momentum lagi dan baru masuk ke fase disbelief, baru nanti masuk ke hope, optimism, belief, thrill, dan euphoria. Jadi tentunya inilah fase yang kita tunggu ya teman-teman. Hope, optimism, belief terutama adalah bagian thrill dan juga euphoria. Karena biasanya di fase ini, terutama di fase euforia ya, mungkin kalau misalnya teman-teman mau gambarannya itu adalah di pertengahan tahun 2021. Pada saat itu, mau kalian beli koin apapun, mulai dari meme coin, atau altcoin di top 10, top 20, top 50, kalian cuma merem aja, milih salah satu aja kalian beli. Itu sudah pasti kalian bakalan cuan. Nah, itu adalah ciri-ciri fase euforia, teman-teman. Tanpa kalian perlu melakukan riset dalam, kalian beli salah satu saja. Itu biasanya kalian pasti bakalan cuan. Bahkan di sektor meme saja, itu hampir semuanya ngeroket, teman-teman. Ya, kecuali kalian dapatin yang rug pull ya. Itu mungkin kesialan. Tapi sisanya, kalau misalnya nggak melakukan rug pull, itu rata-rata mengalami kenaikan yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah ketika kita masuk ke fase-fase sudah mulai thrill dan juga euforia, itu kita harus aware gitu bahwa kita ini memang sudah masuk ke fase-fase terakhir dari sebuah bull market dan kita harus tega untuk taking profit, teman-teman. Jangan sampai semua profit yang telah kita tunggu dari yang mungkin kita beli dari fase anger atau depression, kita udah beli dari sini gitu. Tapi kita jatuhnya juga terlalu greedy.
Artinya udah masuk ke fase euforia, sudah ada tanda-tanda bahwa kita di fase euforia, tapi teman-teman masih kayak merasa, enggak kok, saya masih mau tunggu harga lebih tinggi, ini bakalan lebih naik lagi. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kita mulai start untuk drop, masuk ke fase complacency lagi, dan di sini teman-teman makin nggak mau jualan. Kenapa? Karena mungkin nanti alasannya berbeda lagi. Mungkin kalian akan katakan, kok ketika nanti kita kembali ke all time high kemarin, saya bakalan jualan deh. Tapi yang terjadi apa? Kita tidak pernah lagi menyentuh all time high tersebut sebelum kita kembali masuk ke bear market yang berkepanjangan. Nah, itu yang perlu teman-teman hindari juga. Selain teman-teman kalau misalnya berada di bear market, jangan juga terlalu ketakutan masuk ke market. Sebaliknya, ketika kita sudah berada di fase euforia, kalian juga jangan sampai terlalu greedy dan mau jualan di angka yang terlalu tinggi. Tidak ada salahnya kalian punya target, tapi at least kalau misalnya sudah dapat tanda euforia terjadi, kalian sudah harus melakukan taking profit. Walaupun mungkin kalian tidak jualan semua, at least saya jualan 40%, 50%, terserah kalian. Profil resiko setiap orang tentunya berbeda-beda, dan yang perlu menjadi catatan bagi kalian adalah tidak wajib bagi kalian untuk menjual persis di bagian top, teman-teman. Karena sekali lagi, kalian tidak bakalan tahu topnya sebelah mana. Oke, jadi kalau misalnya kita udah mendapatkan beberapa tanda tersebut, kita udah boleh scaling out, alias pelan-pelan keluar dari market dan taking profit. Jadi kalau saya pribadi, menurut saya hanya ada dua, antara kita di fase disbelief, yang artinya kita harusnya akan masuk ke area hope berikutnya, atau kita berada di fase anger, yang kemudian kita akan lewati lagi lower low baru, membentuk fase depression, baru nanti kita akan masuk fase disbelief. Menurut kalian yang mana? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu, data yang cukup menarik juga datang dari Bitcoin Exchange Reserve. Kita tahu teman-teman bahwa Bitcoin Exchange Reserve itu dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Tapi terutama adalah karena mungkin sebagian besar investor sekarang merasa tidak terlalu aman untuk menyimpan Bitcoin-nya di dalam exchange. Ya, bukan tanpa alasan teman-teman, karena kita mendapatkan sebenarnya secara historis banyak sekali exchange yang menurut kita aman, yang udah besar, itu justru bisa aja tiba-tiba bermasalah gitu. Contoh paling dekatnya FTX mungkin. Kalau orang-orang yang udah invest dari dulu-dulu mungkin tahunya Mt. Gox yang juga collapse gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita melihat para investor dalam beberapa tahun terakhir itu terus mengeluarkan Bitcoin-nya dari exchange dan disimpan ke cold wallet masing-masing. Dan dengan adanya hal itu, kurang lebih 800.000 Bitcoin, teman-teman. 800.000 Bitcoin. Atau kurang lebih, kalau di-value-kan kurang lebih $20 billion. Itu telah ditarik keluar dari exchange dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi 3 tahun terakhir kita berhasil mengeluarkan Bitcoin itu 800.000. Jadi kalau hal ini terus berlanjut, teman-teman, seperti yang kita tahu juga, stok Bitcoin yang di dalam exchange itu sekarang tidak lagi banyak, teman-teman. Hanya kalau kita lihat kurang lebih ya 2 jutaan lagi. Kalau ini trajektorinya terus berlanjut, alias kita mengurangi 800.000 per 3 tahun, maka kalau sisanya 2 juta, ya kan ini kan matematika simple ya, teman-teman. 800.000, ya kan? Per 3 tahun. Jadi kurang lebih di bawah 10 tahun, kita sudah bisa melihat Bitcoin kemungkinan stoknya sudah sangat amat tipis di exchange. Bahkan sudah mungkin tersisa ratusan ribu Bitcoin. Atau mungkin bahkan puluhan ribu, who knows. Tapi pada saat itu juga saya rasa Bitcoin harusnya juga udah harganya luar biasa tinggi. Dan teman-teman yang sudah invest dari sekarang harusnya sudah memanen buahnya gitu. Ya asalkan teman-teman secara mental mampu bertahan ya, melewati fase-fase seperti sekarang, yang bisa aja kita masih di disbelief atau kita masih di fase anger. Kalau saya pribadi, saya sudah siap untuk keduanya. Mau kita sudah berada di fase awal sebuah bull market, atau kita masih akan drop membentuk lower low baru, tidak membuat perubahan bagi saya. Portofolio saya sudah saya set sedemikian rupa, sehingga saya akan mampu menghadapi segala senario yang bisa terjadi. Kalau toh ternyata kita akan drop ke lower low baru, saya justru akan jadikan itu sebagai peluang untuk dapat membeli di harga yang lebih murah, karena masih ada tersisa cash di portofolio saya, teman-teman. Dan ini juga saya sarankan untuk kalian lakukan jika kalian memang investasi di kripto atau investasi dimanapun, teman-teman. Jangan sampai kalian all in. Portofolio kalian harus at least ya 15-20% itu dalam bentuk cash, supaya sewaktu-waktu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi,
Misalnya contohnya di tahun 2020, ketika kita melihat ada drop secara tiba-tiba disebabkan oleh COVID-19, kalian tuh punya cadangan cash untuk menyerap di sana. Dan diskon tersebut tidak bertahan lama, teman-teman. Hanya beberapa hari saja. Kalau kalian tidak mempunyai cash, ya kalian juga bisa gigit jari di sidelines dan melihat ada potensi diskon 50-60%, tapi kalian tidak bisa manfaatkan. Oke? Jadi itu adalah pesan saya untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, karena undian yang terakhir di Fairdesk itu pemenangnya tidak ngeklaim selama 48 jam, maka saya akan lakukan undian baru. Tapi ini saya mau ingatkan dulu untuk teman-teman yang memang doyan banget trading futures. Di Fairdesk itu disediakan leverage hingga 125 kali lipat. Kenapa saya pilih juga Fairdesk sebagai salah satu platform untuk saya trading? Selain dia menyediakan leverage hingga 125 kali lipat, di sini teman-teman juga tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang ada. Tidak perlu melakukan KYC, kalian juga bisa melakukan copy trade di sini. Semuanya bisa kalian lakukan tanpa menggunakan VPN. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link ada di kolom description box di bawah, kalian juga akan mendapatkan trading fee discount. Kalian juga akan otomatis mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bonus deposit hingga $100.000 dan juga ada trading rebates untuk kalian. Selain itu juga, yang menjadi kandidat untuk giveaway mingguan itu juga adalah orang-orang yang sudah daftar wajib dengan link saya, kemudian melakukan deposit dan juga aktif trading. Nah, ini akan saya masukkan ke sini, teman-teman. Jadi kan kita akan undi ulang untuk pemenangnya. Untuk yang kemarin, mohon maaf, berarti jamnya sudah terlewati. 48 jam adalah batasnya untuk kalian ngeklaim. Kalau misalnya yang kali ini pun tidak ada yang ngeklaim, maka saya akan undi ulang. Dan di sini kalian bisa lihat pesertanya itu belum banyak, teman-teman. Sehingga kesempatan bagi kalian untuk menjadi pemenang itu sangat besar. So, sekarang kita langsung aja undi. Oke, sepertinya kita sudah akan dapatkan pemenangnya dengan user ID 362837, teman-teman. 362837. Untuk yang merasa mempunyai user ID Fairdesk-nya 362837, langsung aja DM saya di Instagram, dan DM-nya langsung aja ya, teman-teman. Hai Ko, ini saya bernama A. Saya sepertinya merupakan pemenang dari giveaway Fairdesk pada hari ini, ya kan? Kemudian kalian tinggal buktikan bahwa ini merupakan user ID kalian, dan saya akan langsung sampaikan ke tim Fairdesk untuk mengirimkan uangnya ke kalian. Giveaway-nya adalah berupa $100 atau $1,5 juta rupiah dalam bentuk trading bonus, dan akan langsung dikirimkan ke account trading Fairdesk kalian. Jadi ini trading bonus, oke? Kalau misalnya kalian belum menjadi pemenang, jangan sampai lemah gitu ya. Nggak usah lemah, karena setiap minggunya saya akan lakukan undian lagi. Untuk yang belum menjadi kandidat, kalian masih bisa lakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Daftar, kemudian deposit, dan juga aktif trading. Kalian akan langsung jadi kandidat di sini. Dan kemungkinan besar kalian bakalan menjadi pemenang. Cuma pertanyaannya adalah kapan gitu, karena pesertanya di sini tidak banyak. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita akan langsung mulai dari 1 hour chart. Karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari hari Sabtu dan Minggu kemarin tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sebenarnya, teman-teman, dari harga Bitcoin. Terakhir kali setup yang kita manfaatkan adalah setup inverse and shoulder di sini, yang kemungkinan ada dimanfaatkan oleh sebagian teman-teman ya. Dan bagi saya, sekali lagi inverse and shoulder di sini masih valid. Oke, dan target saya masih belum berubah, minimal nyampe ke 26.390-an di sini. Next target 26.600-an. Dan ini juga yang saya sampaikan di video kemarin. Kalau misalnya teman-teman yang nekat untuk hold melalui weekend, otomatis akan menghadapi semacam manipulasi kemungkinan seperti yang kita lihat di sini, teman-teman. Ini adalah cara market maker untuk mencuci orang-orang yang melakukan short maupun long dengan leverage yang tinggi. Sehingga ini untuk menjemput stop loss, ini jemput lagi stop loss, ini jemput lagi stop loss, ini jemput lagi stop loss. Nah, inilah kenapa saya sampaikan bahwa setiap weekend itu memang bukan waktu yang ideal untuk kita trading karena liquidity lagi tipis, teman-teman.
Sehingga ketika liquidity tipis, itu akan sangat mudah bagi market maker kemudian untuk memanipulasi harga. Karena tanpa mereka perlu mengeluarkan dana yang besar, mereka bisa mendorong harga lumayan signifikan. Karena liquidity lagi tipis. Nah, tetapi dari segi price action, teman-teman, untuk sekarang menurut saya belum ada perubahan sama sekali. Cuman, bagi saya, untuk teman-teman yang mungkin sudah sempat masuk di sekitaran area di sini, at least sudah sedikit menggeser stop loss-nya lah gitu. Nggak usah terlalu ambil resiko tinggi. Katakanlah kemarin kalian protect diri kalian di sini. Ya mungkin kalian bisa minimal menggeser stop loss sedikit ke atas gitu. Oke, untuk meminimalisir loss. Karena sekali lagi teman-teman, ketika kita trading berdasarkan sebuah pattern seperti ini, maka idealnya ketika kita sudah melakukan retest, kita mau melihat bounce-nya itu impulsif ke atas. Tapi untuk sementara itu cenderung sangat korektif, teman-teman. Sehingga ini memicu kekhawatiran bahwa justru buying pressure juga tidak sekuat yang kita kira. Sehingga kalau misalnya teman-teman yang profil resikonya tidak terlalu tinggi alias cenderung konservatif, maka minimal mungkin bisa menggeser stop loss-nya sedikit ke atas atau mungkin bisa menggeser ke arah entry kalau misalnya ternyata kalian masuk di sekitaran area di sini. Tergantung kalian masing-masing. Tapi kalau kalian masih punya conviction bahwa memang kita akan naik ke sekitaran beberapa area di sini dan pengen hold tanpa menggeser stop loss-nya, ya terserah kalian juga. Itu profil resiko masing-masing, tidak ada yang bisa disalahkan. Tapi saya sarankan kalau kita misalnya sudah melewati area 26.100 di sini, teman-teman, semuanya harus digeser ke entry stop loss-nya. Saran saya seperti itu. Untuk mengantisipasi apa? Untuk mengantisipasi hanya market maker ternyata pengen jemputnya cuma di sini, kemudian dibanting lagi ke bawah. Tapi untuk sementara saya belum merubah bias saya, yang short term juga masih bullish, dan saya masih menargetkan ke sekitaran area 26.000 di sini. Dua area ini akan menjadi target berikutnya yang menurut saya juga merupakan area yang bakalan coba dituju oleh market maker, selain mungkin di sekitaran area di sini yang juga mempunyai titik stop loss yang lumayan banyak. Di sini juga ada lumayan, teman-teman. Sehingga itu adalah kedua area yang kemungkinan bakalan dicoba untuk dituju oleh market maker. Sekali lagi, kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih berharap bahwa kita cepat atau lambat itu nyampe ke sekitaran area di sini. Kenapa? Karena dari sini sekali lagi risk to reward ratio bagi saya untuk mencoba mencari posisi untuk swing long itu akan jauh lebih besar. Dan saya sudah sampaikan kalau sudah sampai area di sini, saya sudah akan start untuk mungkin melakukan dollar cost averaging posisi long saya, sehingga saya akan mendapatkan risk to reward ratio yang seperti saya sampaikan kemarin itu kurang lebih mungkin bisa 5:1, dan itu bagi saya worth it untuk diambil. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Untuk short term saya masih cenderung ke arah bullish untuk Bitcoin, dan saya rasa hal itu masih akan tetap valid selama gitu, teman-teman, kita tidak kembali untuk jebol di bawah area 25.700-an di sini. Kalau kita kembali jebol di bawah area tersebut, ya maka saya rasa inverse head and shoulder di sini sudah bisa kita kategorikan sedikit invalid gitu, teman-teman. Dan itu mungkin akan mengubah sedikit perspektif saya. Tergantung nanti kalau misalnya ternyata kita drop dan kemudian membuat semacam bearish continuation pattern, ini adalah berarti kita akan mendapatkan lower low baru menuju ke beberapa area yang sudah saya tunggu di sini. Oke, so terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.